Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ketika mereka memasuki perbatasan Kekaisaran Tianhun, mereka pasti langsung terpaku dengan alat jiwa pengintai udara super tinggi yang melayang di langit. Wu Yuhao akan selalu memiliki perasaan segar ketika dia melihat alat jiwa ini. Ini karena mereka semua pasti telah dimodifikasi. Kekaisaran Ryu tidak pernah sekalipun bersantai dalam penelitian mereka tentang teknologi alat jiwa. Mereka terus meningkatkan alat jiwa mereka. Tekanan perang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memahami keuntungan besar yang diberikan teknologi kepada mereka. Namun, alat jiwa pengintai ini tidak dimodifikasi secepat perbaikan dalam kemampuan Wu Yuhao. Mereka tidak dapat menemukan jejak Wu Yuhao tentang Wutong, meskipun mereka melintasinya. Mereka akan masuk untuk mencari informasi. Pertama, dia bergerak di sepanjang sisi Kekaisaran Tianhun yang dekat dengan perbatasan Kekaisaran Doling. Jika Kekaisaran Ryu ingin menyerang Kekaisaran Doling, ia harus menempatkan pasukan di sepanjang bentangan ini. Namun, tidak ada yang seperti ini yang terjadi. Ini berarti bahwa Kekaisaran Ryu tidak mungkin untuk menyerang Kekaisaran Doling dalam jangka pendek. Jika itu bukan Kekaisaran Doling, apakah itu Kekaisaran Starlo? Penemuan ini membuat Wu Yuhao sangat tegang justru karena dia sangat akrab dengan Jushi. Dia lebih sadar bahwa Jushi membenci Starlo. Anggota keluarganya telah tewas selama bentrok antara Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Ryu. Sebagai hasilnya, dia akan membawa perang ke Kekaisaran Starlo begitu dia memiliki sedikit kesempatan untuk melakukannya. Alasan mengapa dia tidak menargetkan Starlo sebelumnya adalah karena itu adalah yang terkuat di antara tiga Kekaisaran Dinasti Bernadoulo. Jika Ryu berurusan dengan Kekaisaran Starlo terlebih dahulu, itu akan menderita kerugian yang jauh lebih besar, terutama jika Kekaisaran Starlo mendapat dukungan dari akar misrik. Jika Kekaisaran Ryu gagal untuk menjatuhkan Kekaisaran Starlo, juga sulit untuk mengatakan seberapa besar Kekaisaran Ryu akan terkuras saat perang berlangsung. Mungkin kerugiannya tidak terbatas. Adipati Rema Putih adalah seorang jenderal terkemuka. Semua orang tahu itu. Jushi juga menganggapnya sebagai lawan yang paling tangguh. Saat ini Kekaisaran Starlo masih mengancam Kekaisaran Ryu dengan kendali mereka atas pegunungan Mingdo. Mereka menahan bagian dari pasukan Kekaisaran Ryu. Namun, ini adalah waktu yang sangat baik bagi Kekaisaran Starlo untuk menyerang Kekaisaran Starlo. Kekaisaran Tianhun telah musnah dan Kekaisaran Doling menghadapi kekacauan internal. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi membantu Kekaisaran Starlo. Terlepas dari bantuan akar misrik, Kekaisaran Starlo tidak memiliki bala bantuan eksternal lainnya. Dari segi kekuatan, Kekaisaran Starlo masih kalah dengan Kekaisaran Ryu. Ketika Yuhao berpikir sampai di sini, Yuhao buru-buru membawa Tang Wutong lebih dalam ke Kekaisaran Tianhun. Dia ingin melihat kota Tiando terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke perbatasan Kekaisaran Starlo. Jika Jushi benar-benar berniat menyerang Kekaisaran Starlo, Wu Yuhao harus turun tangan. Bahkan Wu Yuhao tidak menyadari bahwa kepeduliannya terhadap Adipati Rema Putih telah melebihi kebenciannya kepadanya seiring berjalannya waktu. Kota Tiando sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Setelah melewati perang itu hancur untuk jangka waktu tertentu, namun segera dibangun kembali oleh Kekaisaran Ryu. Tidak hanya itu mendapatkan kembali tampilan semula, tetapi juga menjadi lebih baik dan makmur setelah alat jiwa diperkenalkan kepada warga sipil di kota. Wu Yuhao memiliki ilusi bahwa kota ini belum mengalami perang ketika dia masuk. Jalan-jalan dipenuhi aktivitas dan semua orang tampak sangat bahagia, seolah-olah rasa sakit yang kota ini pernah lewati telah lenyap. Warga sipil benar-benar orang yang paling mudah untuk dipuaskan selama mereka tidak kelaparan, tidak kedinginan, dan memiliki atap di atas kepala mereka. Mereka puas. Adapun siapa penguasa mereka tidak terlalu peduli. Wu Yuhao menghela nafas sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia memimpin Tang Wutong menuju istana Kekaisaran di kota. Mereka pernah bertemu dengan naga suci kegelapan Long Xiaoyu di sini dan hampir mati. Namun mereka tidak begitu takut padanya sekarang. Istana Kekaisaran adalah tempat terbaik bagi mereka untuk mendapatkan informasi akurat. Wu Yuhao sudah melepaskan deteksi spiritual.
Dengan kultivasinya saat ini, deteksi spiritualnya sudah cukup menutupi setengah dari seluruh kota. Tidak banyak pasukan yang ditempatkan di kota lagi pula. Ini adalah kota yang terkurung, daratan, dan bukan ibu kotanya. Itu hanya sebuah kota besar. Kekaisaran Ryu tidak membangun pertahanan yang sangat kuat untuk pusat kota. Sepertinya mereka tidak ingat bagaimana Huo Yuhao pernah menghancurkan banyak kota mereka. Saat ini Huo Yuhao memiliki ide untuk kembali memimpin 3 legiun jiwa untuk menimbulkan masalah di Kekaisaran Ryu sekali lagi. Hingga Kekaisaran Starlord dan Doling memiliki lebih banyak waktu. Namun sepertinya ide ini sedikit tidak realistis saat ini. Akademi perlu dipertahankan dan legiun jiwa Sekte Tang dikirim ke Kekaisaran Doling. Adapun 2 legiun jiwa lainnya, situasi mereka tidak begitu jelas. Mengingat betapa Pavilion Dewa Laut ingin melindungi Akademi, Huo Yuhao tidak akan diizinkan untuk menggunakan legiun jiwa sekarang. Sepertinya dia hanya bisa menyebabkan kehancurannya sendiri. Istana Kekaisaran sudah dekat. Huo Yuhao bisa merasakan semakin banyak prajurit serta banyak alat jiwa di sini. Di dalam istana Kekaisaran yang memindai bagian luar, beberapa alat jiwa pengintai bahkan tidak dikenali. Apakah kita akan masuk atau apa? Tang Wutong dengan lembut bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, jangan masuk sekarang. Mari kita amati sedikit lebih dulu. Ada beberapa alat jiwa yang aku tidak kenal. Yang terbaik adalah berhati-hati. Sebelum dia datang ke kota Tiando, Huo Yuhao sebenarnya sedikit bersemangat. Jika pasukan Kekaisaran Ryu membutuhkan tempat untuk mengatur kembali, kota Tiando akan menjadi tempat yang paling cocok untuk melakukannya. Ada banyak sumber daya di sini. Sayang sekali tidak ada pasukan di luar kota. Huo Yuhao bahkan memiliki ilusi bahwa pasukan mereka telah menghilang. Ini adalah perasaan yang sangat menakutkan baginya. Tang Wutong bertanya, haruskah kita menangkap seseorang dan menginterogasinya? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir hanya mereka yang berkuasa yang akan mengetahui rahasia militer. Mari kita amati dulu sebelum kita menemukan siapapun. Selama kita menemukan seseorang, kita akan mengundang dia keluar di malam hari. Saat dia berbicara, dia sudah memfokuskan deteksi spiritualnya di dalam istana. Dia memindai tempat itu dengan detail. Segera Huo Yuhao menemukan sosok yang sangat akrab. Dia pernah bertemu orang ini 3 kali. Dia di sini. Dia adalah Jing Hongchen, dekan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Tentu saja Akademi Teknik Kekaisaran Ryu telah lama hilang sekarang. Aula kebajikan termasyur juga hilang. Huo Yuhao tidak tahu apakah mereka telah dibangun kembali, namun sepertinya Jing Hongchen tidak akan ada hubungannya dengan mereka, bahkan jika itu dibangun kembali. Menilai dari kenyataan bahwa dia ada di kota ini sekarang. Saat Jing Hongchen terus mendukung Su Tianran, Su Tianran masih melemparkannya ke satu sisi setelah ia naik tahta. Tentu saja kota Tiando masih sangat penting untuk menjadi wali kota ini. Masih dianggap cukup baik untuk Jing Hongchen. Tidak hanya dia menemukan Jing Hongchen, tetapi Huo Yuhao juga menemukan 2 orang yang sangat akrab. Keduanya pernah memberinya banyak masalah di panggung kompetisi. Huo Yuhao tak menyangka mereka akan hidup. Wutong, tebak siapa yang kutemukan? Huo Yuhao secara misterius bertanya pada Tang Wutong. Tang Wutong penasaran saat dia bertanya siapa. Dari ekspresimu sepertinya itu adalah seseorang yang kita kenal. Huo Yuhao mengangguk. Apakah kamu masih ingat wanita yang pernah naksir padamu? Dia sangat baik padamu. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia naksir aku. Tang Wutong tertegun. Setelah itu dia ingat. Apakah kau berbicara tentang Meng Hongchen? Aku selalu berpikir dia telah mati dalam ledakan besar itu. Huo Yuhao menggelengkan kepala dan menjawab. Tidak, dia tidak mati. Dia ada di istana sekarang. Dia bukan satu-satunya. Shao Hongchen juga ada di sini. Musuh selalu melintasi jalan yang sama. Kita bertarung sampai mati sekali. Shao Hongchen sampai terluka. Aku tidak berharap dia akan selamat lain itu. Mereka tidak lemah sekarang. Mereka harusnya seorang lulu jiwa. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita, mereka masih salah satu yang terbaik di Kekaisaran Ryu. Kalau dipikir-pikir, mereka tidak bisa dianggap sebagai seorang jiwa. Mereka lebih seperti Master Roh. Bakat Shao Hongchen sangat mencengangkan. Aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan bertarung mereka sekarang. Ekspresi Tang Wutong berubah aneh. Kita seharusnya menjadi musuh, tetapi karena suatu alasan, kamu terlihat sangat bersemangat membicarakannya. Mereka benar-benar musuh lama kita, Yuhao. Lepaskan mereka kali ini. Jangan bunuh mereka, oke? Huo Yuhao tersenyum ketika dia mengangguk berkata, aku memiliki perasaan yang sama sepertimu.
Jangan habisi mereka, aku tidak punya niat untuk menghabisi mereka. Mari kita kunjungi mereka, ada pun Jing Hongchen. Kita akan membiarkannya pergi selama dia memberitahu kita apa yang ingin kita ketahui. Jika bukan karena tekanan yang mereka berikan padaku, aku tidak akan berkembang begitu cepat. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ketika kemampuan seseorang mencapai tingkat tertentu, ada banyak hal di masa lalu yang tidak mereka pedulikan lagi. Setidaknya inilah yang terjadi pada mereka berdua sekarang. Kini, keluarga Jing Hongchen tidak bisa lagi mengancam mereka. Malam tiba. Wo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan dengan percaya diri berjalan ke istana, berkamuflase dalam kegelapan malam. Deteksi dan imitasi spiritual Wo Yuhao dikombinasikan dengan sempurna, seiring dengan kendali halus dan salju es pamungkas Wo Yuhao. Yuhao berhasil memodifikasi suhu tubuh mereka. Dia juga menggunakan kekuatan spasial untuk mengubah jejak keberadaan mereka dengan inti jiwa kembar mereka. Mereka dapat muncul dan menghilang kapan saja dan di mana saja mereka inginkan. Apakah itu detektor osilasi, detektor thermal, atau detektor spiritual? Wo Yuhao dapat mengantisipasi itu sebelum dan bereaksi sesuai dengan keadaan. Sebenarnya Susan si benar. Wo Yuhao kini memiliki beberapa kemampuan yang berada pada level limit Doulo. Alat pengintai jiwa sama sekali tidak berguna melawannya. Kecuali Kekaisaran Ryu datang dengan alat jiwa yang bisa menyegel ruang. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya sama sekali. Mereka berjalan ke istana seolah-olah sedang berjalan ke kebun mereka. Istana Kekaisaran Kota Tiando memiliki sejarah panjang. Ketika itu masih milik Kekaisaran Tianhun. Perabotan dan dekorasi di dalam istana tidak dianggap sangat baru atau modern, sebaliknya itu sangat sederhana dan kuno. Itu tampak sangat bermartabat dan menakjubkan pada saat yang bersamaan. Hanya saja beberapa lampu jiwa sekarang mempengaruhi perasaan sederhana dan kuno di dalam istana. Saat dia melihat tempat-tempat kotor di dinding, Wo Yuhao tahu bahwa Kekaisaran Ryu tidak punya niat untuk memperbaiki istana ini. Kasihan, sayang sekali. Wo Yuhao masih mengingat pentingnya kota ini bagi Sekte Tang. Sekte Tang berasal dari kota Tiando. Bahkan ada halaman besar di kota ini yang adalah milik Sekte Tang. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia berniat merebut kembali halaman itu. Itu juga keinginan Tang Ya. Di bawah bimbingan deteksi spiritualnya, mereka dengan cepat memasuki istana. Ada 500 tentara yang ditempatkan di dalam istana. Selain mereka ada 100 instruktur jiwa lainnya. Instruktur jiwa ini bertanggung jawab atas pembentukan formasi jiwa yang digunakan untuk mempertahankan seluruh istana. Mereka berkoordinasi dengan semua jenis alat jiwa pengintai. Bagi orang awam, tempat ini tak tertembus. Namun, itu tidak untuk Wo Yuhao. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya dan memimpin Tang Wutong ke depan aula istana. Dia berhenti beberapa langkah di depan pintu dan membagikan berbagai deteksi spiritualnya dengan Tang Wutong. Gambar 3 dimensi muncul di pikiran mereka. Di dalam aula istana, Jing Hongchen menghirup secangkir anggur dengan lembut. Ada ekspresi nyaman di wajahnya yang terlihat tua. Anggur yang luar biasa. Ini anggur yang luar biasa. Anggur yang luar biasa adalah salah satu yang terbaik di Kekaisaran Tianhun. Bahkan Sutiaran mungkin tidak pernah mencicipi anggur yang begitu hebat dalam hidupnya. Ada ekspresi aneh di wajah Wo Yuhao. Jing Hongchen sangat mendominasi di masa lalu, tapi dia terdesak untuk mencicipi anggur sekarang. Ini sama sekali bukan gayanya. Ketika dia memegang kendali atas aula kebajikan termasyhur dan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, otoritasnya tidak tertandingi. Aula Kebajikan Termasyhur adalah salah satu organisasi penelitian paling bergengsi di Kekaisaran Ryu. Bersama dengan Aula Ibadah, itu telah memainkan peran besar dalam pengembangan teknologi Kekaisaran Ryu. Namun, auranya sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Kultivasinya bahkan tampaknya telah jatuh. Itu sangat mencerminkan bagaimana mentalnya telah berubah selama bertahun-tahun. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.